Mungkin punya ide. Lama saya mengusulkan dulu di awal Komisi D itu BUMD yang nggak produktif ya tutup aja. Karena menjadi beban, nggih Pak Kus ya. Mungkin Pak Kus masih ingat waktu itu saya kenceng ngomong soal itu. Harus rela ditutup. Ya realistis kita, Oke. kita harus realistis. Jangan sampai ini yang semula dibentuk untuk meningkatkan pendapatan daerah justru menjadi beban daerah, Ya. gitu kan? Iya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Bambang banyak sebenarnya potensi-potensi kita yang kita gali yang kemudian bisa menjadi pendapatan. Nggak usah jauh-jauh lah kita bicara hari ini terkait dengan sampah. Sampah ini bisa menjadi sesuatu yang sangat bisa kita dambakan banget gitu kan. Untuk bisa mendongkrak pendapatan. Kita bisa bayangkan 38 kabupaten kota di Jawa Timur sekarang membuang sampah B3-nya ke Cilengsi, Jawa Barat coba. Oh iya. Dan sampai saat ini masih belum bisa di Jawa Timur itu menciptakan suasana produktif terkait dengan pengelolaan sampah. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun dimulai untuk 19. 2017, Bos. 19 sekarang. Ya, 19 sampai sekarang itu masih belum, itu masih diresmikan kemarin oleh Wagub, itu pun masih hanya tahapan landfill. Apa yang bisa peroleh untuk pendapatan daerah? Sementara kalau kita mengacu pada negara-negara maju, mengelola sampah itu adalah sesuatu yang dibanggakan gitu. Bisa menjadi energi, Ya. bisa menjadi listrik tadi itu, bahkan dari sampah itu bisa menjadi kota baru. Marina Bay itu adalah karena tumpukan sampah yang hanya landfill saja. Nah, belum sampah-sampah yang lain yang kemudian itu bisa produktif. Apakah itu bisa dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah? Bisa. Sekarang bisa bikin briket itu. Ya, itu dari pengelolaan sampah. Iya. Kenapa kemudian Surabaya masih menggunung? Ini calon wali kota mungkin yang nanti harus menjadi PR gitu. Ini sampah yang sangat produktif yang kemudian bisa menghasilkan pendapatan yang luar biasa bagi daerah. Belum lagi tadi soal tambang galian C. Kalau ini mau ditertibkan semua, wah ini luar biasa. Persoalannya ketika ini ditertibkan, siapa yang akan mengawal proses-proses ini agar proses pelaksanaan ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan berkeadilan. Serta Harusnya aman. kita tuh nggak buang waktu ya Pak ya. Betul. Untuk memikirkan ini dan sekaligus eksekusi. Karena kita selama ini ya terus terang aja ketika berbicara soal Dawar Blandong misalnya, ya kita hanya berdebat dalam retorika saja selama ini sudah beberapa tahun. 50 hektar yang kita miliki hari ini masih 5 hektar. Oh, oke. Sementara 45 yang lain ini masih dalam tahap debatable aja semua. Masih dalam tahap. Nah, ini kemudian potensi-potensi yang harus kita gali. Ya Contoh kan? lain, Mas Sam? Contoh lain sekarang tambang, berapa persen tambang itu yang kemudian digali secara baik dan benar? Berapa persen kemudian yang ilegal? Berapa persen kemudian yang punya dekengan pusat misalnya dalam tanda petik? Ini kalau pengajiannya Gus Idam ya. Iya, bukan iya. pusat itu maksudnya gedungan Gusti Allah gitu kan. Iya, dekengan Nah, pusat ya. belum lagi tadi Pak Edi sempat sampaikan bahwa regulasi kita. Nah, regulasi kita ini kan masih terlalu jauh ke pusat. Pernah soal tambang itu berjalan di Jawa Timur, tapi kemudian hari ini digeser ke pusat. Hari ini mau digeser lagi ke Jawa Timur. Nah, ini kan regulasi yang berbelik-belik, sementara masyarakat hari ini membutuhkan percepatan pembangunan. Iya. Ada banyak potensi kalau kita berbicara Malang Selatan misalnya. Bagaimana potensi ikan yang bisa dikelola? Bagaimana kita punya pengelolaan ikan yang mungkin bisa dikelola di pinggiran pantai sana, kemudian bisa jadi misalnya kayak sarden atau apa begitu. Belum lagi Banyuwangi. Banyuwangi tadi Pak Dedi itu malu-malu nyebutin Pak Martin itu Tumpang Pitu. Wah itu sangat bergengsi dan prestisius yang itu kemudian kita masyarakat Jawa Timur itu belum tahu apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa Timur dari Tumpang Pitu. Berapa penghasilan murni net ya yang disumbangkan oleh Tumpang Pitu kepada Provinsi Jawa Timur. Tambang emas. Iya. Nah, bagaimana proses pengelolaan lingkungannya? Yang kita kemudian waktu itu zamannya Pak Kus sebagai ketua Komisi D dan Pak Edi sebagai wakil. Masih ya Pak Edi ya?
Saya hampir lupa. Pengawalan itu berjalan. Bagaimana lingkungan bisa terjaga? Misalnya, contohnya waktu itu, ketika itu sudah digali maka harus ditanami kembali, Iya. ya kan? Sehingga masyarakat tidak dirugikan secara iklim yang hari ini menjadi persoalan internasional ya, menjadi persoalan global. Nah, apakah progres-progres semacam ini sudah diketahui oleh masyarakat? Apakah masyarakat tahu bahwa DPR itu hanya duduk rokokan, mari ngono rapat keluar, nah kira gitu. Nah, progres-progres semacam ini kan harus kita sampaikan kepada masyarakat gitu kan. Oke. Soal tumpang Maksudnya tindih, soal DPR tidak hanya untuk ngerokok dan Tidak hanya. diam-diam karena sudah artinya kita punya progres yang kemudian tujuan endingnya adalah bagaimana pendapatan Jawa Timur bisa naik ya, gitu. untuk Potensi alam kesejahteraan. yang sudah luar biasa. Oke. Nah, Tapi kan bukan belum berarti lagi sektor pariwisata. Kita tahu bahwa Jawa Timur dalam hal ini Sumeneb mempunyai oksigen terbaik dunia. Di dunia, ya. Kalau itu dikelola secara baik, dijadikan destinasi wisata yang bisa diketahui oleh masyarakat layak, tidak kalah dengan Bali, tidak kalah dengan NTB dan lain sebagainya. Betul. Pak, ini bukan berarti Jatim nggak ngapa-ngapain ya. Tapi memang ada beberapa hal-hal Makanya atau gini Mbak sektor-sektor Restu, yang mohon maaf silakan tadi. Pak. Kita ada PJ ke depan ini Iya. adalah orang yang betul-betul tahu Jawa Timur. Itu dia Pak, saya mau sampaikan mudah-mudahan PJ yang terpilih nanti juga mendengarkan podcast kita. Karena tadi kan butuh kreativitas dan inovasi. Betul. Di antaranya hal-hal baik yang ada di Jawa Timur, di bumi Majapahit ini yang masih belum tergarap bisa digarap langsung untuk keberlangsungan dan kesejahteraan warga Jawa Timur. Kira-kira seperti itu ya? Tidak hanya itu sebetulnya Mbak. Jadi kearifan lokal di Jawa Timur itu beda dengan provinsi-provinsi yang Oh lain. iya betul. Jadi kearifan Kita lokal punya ada kekhasan sendiri ya, ada kearifan kekhasan, lokal. Iya. ada masyaihnya, ada ulamanya, ada premannya, ya toh dalam tanda petik, ya. Iya. Terus kemudian ada budaya-budaya lokal yang kemudian itu harus menjadi kebanggaan kita, pride kita itu bagaimana Iya. bisa diketahui oleh masyarakat dengan aneka ragam budaya, dengan multikultur yang ada di Jawa Timur, nggak sembarangan ada PJ di Jawa Timur. Oke. Kalau nggak